bulan berwarna merah darah, dan puncaknya 21 September 2025, sebuah gerhana matahari sebagian akan melintasi langit Nusantara. Apakah semua ini hanya kebetulan ataukah ada pertanda besar bagi Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Bulan September 2025 ini yang bertepatan dengan bulan Maulud dalam kalender Jawa, bulan yang sakral. Karena menjadi penanda kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita akan menyaksikan rangkaian fenomena langit yang langka. Pada 8 September 2025, terjadi gerhana bulan yang misterius, muncul Blood Moon bulan berwarna merah darah, dan puncaknya 21 September 2025, sebuah gerhana matahari sebagian akan melintasi langit Nusantara. Apakah semua ini hanya kebetulan ataukah ada pertanda besar bagi Indonesia? Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Angka misterius 99 2025. Mari kita mundur ke 9 September 2025. Angka 99 2025 ini bukan sekedar tanggal. Banyak spiritualis Jawa percaya angka kembar 9 adalah tanda putaran nasib bangsa. Apa yang terjadi pada masa itu? Indonesia sedang berjuang melawan korupsi dan menata kembali arah bangsa. Fenomena di bulan September ini seolah menjadi pembuka siklus baru Nusantara saat Indonesia bergerak menuju babak besar yang pernah diramalkan leluhur. Zaman kebangkitan setelah masa ujian panjang. Dan ada 9 peristiwa besar yang akan terjadi setelah fenomena aneh di bulan Maulud 2025. Yang pertama, ada sosok baru di keuangan negara. Lalu apa maknanya bagi Indonesia? Inilah kabar yang membuat merinding. Di saat gerhana datang, di saat bulan merah darah muncul sosok baru yang akan membantu presiden dalam bidang keuangan. Orang ini bukan pejabat sembarangan. Ia dikenal bersih, berani, dan punya kemampuan manajemen keuangan kelas dunia. Kehadirannya menjadi jawaban doa rakyat yang muak dengan utang negara yang membengkak. Dan benar, mulai kuartal 4 2025, utang negara mulai menurun. Rupiah yang sempat melemah justru mulai menguat. Apakah ini suatu kebetulan atau sebuah bagian wahyu langit yang memang diturunkan untuk Nusantara? Yang kedua, peluncuran satelit Nusantara 5. Tepat di momen ini, dunia juga menyaksikan sejarah baru dari Indonesia. Satelit Nusantara 5 berhasil diluncurkan dari KP Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Banyak orang mungkin menganggap ini hal biasa, tapi bagi bangsa Indonesia, ini adalah tanda besar. Indonesia tak lagi hanya sebagai penonton, tetapi pemain utama di era antariksa. Leluhur kita dulu percaya bahwa langit bukan hanya atap dunia, tapi juga jalan menuju pengetahuan tertinggi. Kini dengan satelit Nusantara 5, Indonesia menancapkan bendera di langit. Kita siap menjadi bangsa besar dan berdaulat. Yang ketiga, ekonomi Indonesia mulai tumbuh. Fenomena langit bulan Maulud seolah memberi energi baru. Ekonomi Indonesia yang sempat terseok mulai menunjukkan tanda kebangkitan. Rupiah menguat perlahan. Harga bahan pokok mulai stabil. Investasi asing kembali masuk, tapi kali ini dengan aturan yang lebih menguntungkan rakyat. Tidak hanya di kota, tapi ekonomi desa juga mulai bangkit. Dan semua ini ditandai dengan satu hal, bergeraknya Koperasi Merah Putih. Yang keempat, Koperasi Merah Putih sebuah pertanda kebangkitan dari desa. Koperasi Merah Putih bukan koperasi biasa. Ini adalah gerakan ekonomi rakyat, lahir dari desa-desa, menghidupkan semangat gotong royong.
Bayangkan, dari petani, nelayan, pedagang kecil hingga buruh, semua bergerak bersama. Mereka bukan lagi menunggu bantuan, tapi menjadi bagian dari kekuatan ekonomi bangsa. Leluhur Jawa selalu mengingatkan, sopo sing nguasani pedesaan bakal nguasani nagoro. Siapa yang menguasai desa, dialah yang menguasai negara. Dan kini kita menyaksikan itu terjadi. Yang kelima, zaman fitnah dan adu domba. Tapi jangan kira jalan menuju kejayaan itu mulus. Fenomena langit juga memberi peringatan. Kita sedang masuk ke zaman fitnah dan adu domba. Media sosial dipenuhi informasi yang membelah bangsa. LSM dan NGO asing diam-diam menggerakkan massa untuk melemahkan pemerintah. Isu SARA, konflik agama, politik uang, semua dimainkan agar rakyat Indonesia terpecah. Ini adalah ujian besar Nusantara, karena sejarah mengajarkan bangsa ini selalu jatuh bukan karena serangan luar, melainkan karena diadu domba dari dalam. Yang keenam, pertanda besar dari Indonesia dan BRICS. Di tengah ujian itu, Indonesia membuat langkah mengejutkan. Kekuatan Indonesia dengan BRICS yang semakin menguat, sebuah blok ekonomi dunia yang menantang dominasi Barat. Bagi sebagian orang, ini keputusan berani, dan bagi yang lain, ini jalan menuju kemandirian bangsa. Namun, keanggotaan BRICS ini juga memunculkan banyak intervensi. Ada pihak-pihak asing yang tidak rela Indonesia mandiri. Mereka memakai cara halus melalui LSM dan NGO, media sosial, bahkan gerakan terselubung. Tapi justru disinilah Indonesia sedang diuji. Apakah kita benar-benar siap merdeka atau kembali menjadi pion dalam permainan global? Yang ketujuh, stimulus ekonomi 16,23 triliun pertanda besar ekonomi bangsa. Langkah besar berikutnya datang dari pemerintah. Paket stimulus ekonomi senilai 16,23 triliun rupiah. Bukan hanya angka di atas kertas. Stimulus ini menyentuh langsung rakyat kecil. Bantuan bahan pokok, pekerjaan padat karya, pemotongan pajak untuk pariwisata dan usaha kecil. Ini adalah tanda bahwa negara sedang serius membangun pondasi dari bawah. Bukan hanya memikirkan elit, tapi benar-benar memperhatikan rakyat kecil. Yang kedelapan, tertangkapnya para koruptor adalah pertanda besar bagi bangsa ini. Dan di saat yang sama, satu demi satu koruptor besar mulai terungkap dan tertangkap. Rakyat yang selama ini marah karena hukum terasa tumpul, kini mulai melihat keadilan ditegakkan. Para maling uang negara yang dulu merasa kebal hukum satu persatu dipermalukan di depan publik. Inilah bagian dari energi Blood Moon, karma yang akhirnya jatuh pada mereka yang merugikan bangsa. Yang kesembilan, sebuah pertanda besar dari visi ASEAN pasca 2025. Indonesia juga mendapat peran penting dalam diplomasi internasional. Dalam KTT ASEAN yang ke-42, akhirnya disahkan visi ASEAN pasca 2025. Dan Indonesia tidak hanya menjadi peserta, tapi menjadi motor penggerak. Dunia mulai sadar, Asia Tenggara adalah kawasan strategis dan Indonesia adalah kunci utamanya. Semua tanda ini bukan kebetulan. Dalam spiritualitas Jawa, bulan Mulut adalah bulan kelahiran, bulan wahyu, bulan turunnya cahaya. Gerhana, Blood Moon, angka 99, peluncuran satelit, ekonomi yang bangkit, tertangkapnya para koruptor, semua seakan mengulang ramalan leluhur bahwa Indonesia akan bangkit di saat dunia dilanda fitnah dan kekacauan. Jadi, apakah peristiwa besar yang terjadi di balik fenomena bulan Maulud 2025? Jawabannya jelas, Indonesia sedang masuk ke gerbang kejayaan baru. Dari langit, kita melihat satelit Nusantara 5. Dari bumi, kita menjadi saksi bergeraknya Koperasi Merah Putih. Dari rakyat, kita melihat doa dan perjuangan. Dari pemerintah, kita melihat stimulus ekonomi dan penegakan hukum. Semua ini bergerak serentak di bawah tanda langit bulan Maulud.
Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.